asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron al-ayat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur tidak terhingga ya saya bisa bersilaturahmi, berbagi dengan Bapak, Ibu, orang tua siswa dari putra-putri kita di Sekolah Esa Karim. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini di momen Muharram, momen setelah pelaksanaan Dzulhijjah yang di bulan kemarin, Allah memberikan kesempatan yang terirodah berkudrah kepada kita di hari ini untuk meningkatkan salah satu tugas kita ya, meningkatkan kualitas tugas kita, yaitu menjadi pendidik putra-putri kita yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswah kepada kita bagaimana menjadi orang tua yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita membangun keluarga yang akan membangun kembali, sanggup memberi surga nanti di yaumil akhir, dan bagaimana menjadi pendidik ya yang dirindukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semua resep itu Allah simpan ya di dalam Al-Qur'an, dan semua resep itu Rasulullah uswahkan kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadi orang tua, menjadi pendidik yang dalam mendidiknya itu sesuai dengan apa yang disunahkan, yang dicontohkan, yang diresepkan di dalam Al-Quran. Ya, mari kita sama-sama simak di 1 jam 90 menit ke depan ya, kita akan mengkaji bersama, membahas bersama bagaimana pendampingan anak pasca pandemi untuk memberikan nutrisi yang sehat baik jasmani maupun rohani. Kita awali dari landasan dulu ya Bapak Ibu, kenapa harus ada landasan di dalam melaksanakan tugas pendidikan ini? Karena Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi bihi ilmun fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan, suatu tugas ya, suatu pekerjaan yang ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pekerjaan itu, amalan itu tidak disertai dengan ilmunya, maka itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya mencoba untuk mengkaji apa yang menjadi landasan kita dalam mendidik, baik ini bagi pendidik ya ataupun bagi kita sebagai orang tua. Landasan yang pertama di surat An-Nisa ayat 9 ya. Di surat An-Nisa ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Di sini Allah mengingatkan ya kepada diri kita semua sebagai orang tua yang diamanahi oleh Allah untuk mendidik putra-putri kita. Allah berpesan jangan sampai ya, jangan hendaklah kalian itu khawatir ya, hendaklah khawatir ketika kita mendidik anak-anak itu ketika nanti wafat ya, ketika Allah memberhentikan tugas kita, ketika Allah memanggil lagi diri kita, kemudian kita meninggalkan generasi yang lemah. Ini kalau jenis ayat ini jenis naziron ya, jenis peringatan. Jadi kalau ayat yang 30 juz itu ada basyiran, ada naziron, ada basyiran, ada kabar gembira ya. Kemudian ada juga naziron. Nah, ini merupakan ayat peringatan bagi kita sebagai orang tua, jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah, anak-anak yang siap dijajah gitu ya, anak-anak yang tidak mampu
menjadikan menggembirakan orang tuanya, yaitu itu landasan yang pertama. Kemudian landasan yang kedua surat 66 ayat 6 ya, surat 66 ayat 6 surat 16 ayat 7 8 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tadi orang tua ya, berarti ayat yang tadi mengingatkan pada diri kita ya, bahwa mulai hari ini kita siap-siap menghadap Allah itu dalam keadaan sudah melakukan tugas kita sebagai pendidik ya, sudah menghantarkan, mengisi, mengarahkan anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa melaksanakan fungsinya, tugasnya, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dari Allah. Dan kalau ibu bapak mau mempelajari sambungan dari ayat ini, ada di Al-Baqarah ayat 133 ya. Itu dicontohkan oleh Nabi Yakub ya di Al-Baqarah 133, di mana di ayat itu disebutkan angkuntum syuhada, katanya. Apakah kalian itu menyaksikan idhadara Yaqubal maut? Ini pertanyaan dari Allah yang tidak perlu dijawab dengan kata-kata, tetapi harus dijawab dengan perilaku kita ya, bagaimana kita dalam mendidik anak. Idhadara Yaqubal maut. Apakah kalian menyaksikan ketika Yakub itu menghadapi sakaratul maut? Izqala libanihi, ketika dia mengatakan, bertanya kepada anak-anaknya, mata buduna min ba'di, katanya, wahai anak-anakku, wahai cucuku, atau kalau para pendidik, wahai murid-muridku gitu ya, kira-kira apa yang akan kalian sembah sepeninggalku gitu ya. Itu pertanyaan, bukan pertanyaan yang hanya ditanyakan menjelang sakaratul maut. Nanti kalau Bapak Ibu nanti kalau menjelang sakaratul maut saya juga akan bertanya seperti itu, bukan ya. Tapi itu menunjukkan sebuah pembelajaran bahwa betapa seorang orang tua itu punya kewajiban ya, atau betapa orang tua itu harus melakukan komunikasi yang aktif gitu ya, melakukan komunikasi dengan anak-anak, bukan hanya melihat fisiknya saja, geraknya saja, tetapi apa yang ada di pikiran anak-anak itu harus senantiasa dipahami, diketahui oleh kita gitu ya. Sehingga ketika menjelang wafat itu tidak jadi luas yang mata buduna min ba'di, kata anak-anaknya, malah jawabannya di luar keinginan kita ya. Nah di situ Yakub dan putra-putri Yakub itu menjawab, nak budu ilahaka wa ilaha abaika, wahai ayahku, wahai kakakku, wahai guruku, engkau gak usah khawatir, katanya, insya Allah kami akan menyembah Tuhan yang engkau sembah. Artinya kami ini akan melanjutkan tugas pengabdian engkau gitu ya, yang mana engkau itu selama ini menjadi sosok orang tua, menjadi sosok pimpinan keluarga, atau menjadi sosok yang senantiasa, yang kami saksikan itu senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya sampai rinci. Kalau saya ibu-ibu lihat di video Al-Qur'an itu jawabannya ada 3 makna dari jawaban putra-putri itu ya. Nah, budu ilahaka wa ilaha abaika, abaikanya itu siapa? Sampai rinci disebutkan Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqo ilaha wahidan, katanya. Jadi kami akan melanjutkan estafeta perjuanganmu gitu ya, dalam melaksanakan tugas fungsi peran di dunia ini. Itu jawaban yang menggembirakan dari anak-anak kita, manakala kita mendidik anak-anak kita itu sesuai dengan resep dari Al-Quran gitu. Itu jawabannya. Jawaban yang kedua itu wanahnu lahu muslimun. Tadi na'budu ilahaka wa ilaha abaika, itu maknanya apa ya? Yang kedua sampai Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqo ilaha wahidan, itu juga ada makna tertentu. Kemudian wanahnu lahu muslimun, wahai ayahku, katanya, bukan kami semua itu bukan hanya menyembah kepadamu, bukan hanya melanjutkan estafeta perjuanganmu, tapi engkau saksikan bahwa aku juga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aku juga, atau kami semua juga siap wafat dalam keadaan berserah diri. Nah, coba lihat dari ayat yang tadi betapa konten pendidikan ya yang dilakukan oleh Nabi Yakub pada saat itu kepada putra-putrinya.
itu bukan konten pendidikan hanya untuk Nabi Yakub atau di zaman Nabi Yakub. Kalau pendidikan itu hanya di zaman Nabi Yakub, jadi Allah tidak akan menuliskan di dalam Al-Quran ya. Jadi setiap apa yang dituliskan di dalam Al-Quran itu merupakan resep hidup dan kehidupan bagi diri kita, termasuk resep dalam mendidik anak-anak. Itu ya, landasan itu yang harus kita pegang bersama, sehingga manakala nanti di yaumil akhir Allah meminta pertanggungjawaban kita, mengapa kita mendidik anak gitu ya, yang diamanahkan oleh Allah, maka landasannya adalah itu gitu ya. Jadi harus dipahami dari sekarang, karena tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari Allah manakala kita tidak memiliki landasan dari Al-Quran tadi ya. Kemudian yang kedua di 1678 ini mengingatkan pada kita bahwa putra-putri yang diamanahkan oleh Allah kepada kita itu bukan hanya fisiknya saja. Di sini Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Kalian itu kan dari perut ibu kalian itu la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa. Ini ayat ini ada dua makna ya. Dari akhrata lamuna syai'an berarti bapak ibu atau para pendidik ya, biasanya mungkin kalau sekarang enggak ya, kalau zaman dulu ya, begitu anak-anak pulang sekolah itu yang ditanyakan oleh bapak ibu apa? Ada PR enggak gitu ya, atau tadi ulangan nilainya berapa gitu ya, nilainya berapa. Kalau nilainya 100 menggembirakan maka diapresiasi gitu ya, tapi kalau nilainya kecil kemudian ibu bagaimana? Marah-marah. Nah ini ayat ini menjadi sebuah pegangan ya bagi diri kita bahwa gitu ya, setiap manusia itu melakukan sebuah pembelajaran ya, itu awalnya itu tidak mengetahui apa-apa, lata lamun syai'an. Jadi ayat ini memberikan satu peringatan bagi diri kita bahwa setiap anak yang dititipkan kepada kita, baik itu kepada orang tua atau kepada para pendidiknya, di Allah itu tidak menciptakan anak yang bodoh. Sekali lagi, Allah tidak menciptakan anak yang bodoh. Jadi jangan ada prank pada diri orang tua atau pada diri bapak dan ibu guru apalagi gitu ya. Kalau anak ini bodoh, anak ini pintar, anak ini dengan sebutan-sebutan yang sebetulnya sebutan itu menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak itu tidak diciptakan, Allah itu tidak menciptakan anak yang bodoh? Karena kita pahami bersama di surat 5156 Al-Baqarah 30 ya, bahwa di surat 5156 itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah itu menciptakan si anak gitu ya, menciptakan si anak, kecuali anak itu akan Allah giring ya untuk bisa mengabdi kepadaku. Jadi liya'budun di situ agarnya kalimat dari Allah itu bukan agar mudah-mudahan, tetapi agar itu betul-betul Allah akan menggiring ya si anak itu agar bisa mengabdi kepada Allah ya. Kalau untuk bisa mengabdi kepada Allah, keterampilan yang harus dimiliki apa? Salah satunya aja misalnya hafalan bacaan sholat ya, atau hafalan 30, atau tadi bagaimana anak itu bisa membaca Quran gitu ya. Itu untuk mengabdi kepada Allah saja harus memiliki keterampilan, kemampuan yang harus dimiliki oleh anak-anak itu sendiri. Jadi Allah tidak mungkin menciptakan anak-anak itu seumur hidup tidak bisa baca Quran, tidak mungkin. Jadi kita harus punya pemahaman, harus punya keyakinan ya bahwa ketika hari ini anak itu belum bisa membaca Quran gitu ya, maka itu harapan dari kita atau tadi keyakinan dari kita, mudah-mudahan saja besok Allah memberikan kemampuan kepada anak ini untuk bisa membaca Al-Quran gitu. Jadi terus berharap ya, karena ini jangan salah paham juga gitu ya. Jadi yang diwajibkan kepada kita dari Allah itu kepada pendidik atau kepada orang tua itu memprosesnya, mendidiknya, bukan menjadikannya. Sekali lagi,
memprosesnya. Adapun anak itu setelah diproses jadi pintar atau tidak, jadi bisa atau tidak, jadi paham jadi atau tidak gitu, atau belum, bukan tidak ya, jadi paham hari ini atau langsung paham atau belum, itu adalah af'alnya Allah. Jadi kita jangan sekali-kali mengambil alih af'alnya Allah, mengambil alih pekerjaannya Allah. Aduh, saya tuh udah, kalau istilah Sunda mati suk-suk tidundung, nggak ngerti ya bahasa Sundanya. Jadi sudah berupaya keras untuk melatih anak-anak ini belajar Quran atau melatih matematika atau melatih baca dan sebagainya, tapi kok gak berhasil ya. Nah itu siapa yang menjadikan berhasil? Itu bukan kita, bukan hasil proses kita ya. Sama itu ya. Jadi dari lata amana syai'an itu kita harus memahaminya seperti tadi, bahwa Allah tidak menciptakan anak itu dalam keadaan bodoh seumur hidup. Nah apalagi Allah mengatakan wa iqwala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu satu paket ya, bahwa Allah itu menginformasikan pada saat itu kepada pasukan langit, kepada malaikat, bahwa aku ini akan mengangkat Adam dan anak cucunya, berarti kan ya, untuk menjadi khalifah. Khalifah itu pengelola bumi loh. Khalifah itu pengelola bumi. Jadi khalifah itu berarti kalau anak cucu anak Adam itu diangkat oleh Allah menjadi khalifah, berarti dia itu akan dimampukan oleh Allah, akan diberi kemampuan untuk menjadi pengelola bumi. Kebutuhan mengelola bumi itu berarti akan diberikan pintar matematika, pintar sains, pintar bahasa Inggris, pintar segala sesuatu yang semuanya itu dibutuhkan untuk mengelola bumi. Atas suasana. Jadi ke arah situ ya. Jadi jangan lagi ada prank bahwa anak kita itu bodoh. Saya ada anak tuntannya ibu guru, anak saya memang lelet ya. Anak saya memang lola, itu doa kok. Tidak seperti itu. Anak saya hari ini belum mengerti, ya belum. Allah memang belum berkehendak untuk memberikan kemampuan kepada kita. Itu dari wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Yang kedua, tadi Allah mengatakan la ta'lamuna syai'an, tapi kemudian Allah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah memberikan informasi kepada kita sebagai orang tua bahwa pada diri anak-anak itu ada modal yang aku berikan, ada berupa potensi. Potensinya itu apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Kabur di hadapan penghulu, hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu Bapak secara, kalau diterjemahkan ya, secara tidak langsung mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Robku, mulai hari ini istriku yang tadinya berada di bawah tanggung jawab ibu bapaknya, mulai hari ini istriku ini aku ambil alih menjadi di bawah tanggung jawab saya, sehingga saya nanti di yaumil akhir siap menghadapkan istri dan anak-anak saya menjadi istri dan anak-anak yang soleh serta solehah. Begitu dulu bapak atau ibu ketika menikah. Itu ayat ada di surat An-Nisa ayat 1 ya. Jadi kalau tidak seperti itu atau waktu itu belum seperti itu, ya karena lupa, nggak apa-apa, diawali aja dari sekarang. Muharram itu bulannya hijrah, Muharram itu bulannya perbaikan. Kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kualitas pernikahan, kualitas keluarga hari ini yang dilandasi oleh Al-Quran itu lebih baik ya, lebih baik dibanding kualitas keluarga di tahun-tahun kemarin yang belum menggunakan resep dari Al-Quran. Itu harus dipahami dulu seperti itu ya. Nah, di An-Nisa ayat 1 ini kenapa anak ini adalah amanah ya? Karena Allah mengatakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang kemudian khalaqakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian ya. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Di sini memiliki pemahaman bahwa harus dipahami, diyakini
Bapak Ibu ya, menjadi suami istri itu bukan dijodohkan oleh manusia, tetapi itu hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Istri itu amanah dari Allah ya. Suami itu juga amanah dari Allah, sehingga gitu ya, suami istri itu sendiri kalau memahami bahwa itu adalah amanah dari Allah dalam melaksanakan tugas fungsi peran di dalam keluarga, maka akan saling menghormati, akan saling ta'awun, akan saling hati-hati gitu ya. Karena bagaimanapun ketika seorang suami memperlakukan tidak baik atau kurang baik terhadap istrinya, itu sama dengan memperlakukan tidak baik kepada sang Kholiknya, kepada Allah ya, sami gitu ya. Ketika seorang istri harusnya hormat pada suami, taat kepada suami, tetapi itu tidak dilakukan oleh istrinya, maka pada hakikatnya istri itu tidak taat pada suami yang dititipkan oleh Allah kepada istrinya, gitu ya. Jadi dari An-Nisa ayat 1. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan wa basa minhuma rijalan katsiran. Aku kembang biakan dari suami istri itu laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, itu menunjukkan bahwa lahirnya anak kita ada yang 1, 2, 3 sampai 10 misalnya 12 ya, putra putrinya itu bukan hasil budaya, bukan hasil kebiasaan misalnya tadi hubungan suami istri, tetapi justru lahirnya anak-anak kita itu adalah hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sebuah keluarga yang ingin punya anak gitu ya, tetapi memang Allah belum memberikannya gitu ya. Nah, itu jadi anak yang diberi, yang datang, yang hadir pada kita itu adalah amanah dari Allah. Yang amanahnya itu bukan hanya jasmaninya saja, ini biasanya kita salah fokus ya. Yang dilihatnya itu adalah fisiknya saja. Lihat saja kalau pengalaman ibu ketika hamil ya. Ketika hamil itu yang biasanya yang sering diperiksakan itu kondisi fisiknya ya. Jadi anak ini sudah 4 bulan sehat gak ya gitu, makanannya apa ya gitu. Padahal gitu ya, yang dititipkan oleh Allah itu bukan hanya fisiknya saja. Bapak Ibu pernah begini ya, pernah memeriksa nggak gitu ya bayi kita itu yang memang fisiknya ingin diperiksakan kepada dokter ahli ya, kepada bidan. Kemudian jiwanya juga ibu bapak berusaha untuk mengisi ya pendengaran penglihatannya itu dengan ubudiyah dengan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingin anak putra putrinya itu nanti kalau sudah lahir gitu ya, cepet kalau diajak sholat misalnya, cepet kalau diajak membaca Al-Quran. Itu tidak akan bimsalatim kalau ketika hamilnya memang ibu-ibu sendiri itu tidak pernah membaca Al-Quran atau lalai terhadap sholat ya, misalnya Allah juga nggak maklum, saya lagi ngidam misalnya gitu ya, lagi ngidam kan biasanya kalau lagi ngidam itu ingin dimaklumi, padahal itu waktu yang paling tepat, waktu yang paling pas untuk memberikan nutrisi pada jiwa anak-anak kita, sehingga memang anak itu lahir dalam keadaan sehat lahir dan batinnya, bukan hanya fisiknya. Gitu ya, di An-Nisa ayat kedudukan anak yang pertama itu jasmani dan rohani. Berikutnya, kalau anak ini titipan dari Allah ya, suatu saat kan akan diambil ya. Suatu saat akan diambil, atau kalau ini titipan dari Allah, nanti di yaumil akhir itu akan diminta pertanggungjawaban gitu ya. Yang aku titipkan selama kepada kamu itu selama belum balik, misalnya selama kalau perempuan itu sebelum diambil sama suaminya gitu ya, aku kalian berikan nutrisi apa saja gitu, titipanku itu akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dari sini ubah mindset gitu ya, bahwa mendidik itu bukan kebiasaan ya, dan memang biasa ibu bapak harus mendidik anak-anak, bukan kebiasaan, tetapi justru ini bagian dari gitu ya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kalau titipan dari Allah, itu ibu bapak jangan khawatir terhadap apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Misalnya begini, wah ini pandemi,
suami saya di PHK jadi nggak punya pekerjaan gitu ya. Jadi kayaknya anak saya yang kedua ini mah nggak akan kuliah, langsung masuk SMK biar langsung bekerja gitu ya. Ini yang salah orientasi. Kalau titipan dari Allah berarti kebutuhan ya, kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan materinya yang dibutuhkan dari mulai dia dalam kandungan sampai dia wafat itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bukan jadi orang tua yang memberikan rezeki gitu ya. Terus rezekinya itu dititipkan kepada orang tuanya, tapi hakikatnya mah adalah dari Allah, karena Allah itu maha tanggung jawab terhadap ciptaannya. Coba Bapak Ibu aja perhatikan kalau bertazkiroh ya pada orang-orang yang lagi sakit, misalnya yang sakit ingatan ya, dia jalan gitu ya, setiap hari dia makan dari tidak tahu itu bersih atau apa gitu ya, tapi tidak pernah terdengar ya, misalnya orang yang lagi sakit ingatan gara-gara makan makanan dari sampah kemudian muntaber gitu ya, masuk rumah sakit, kan tidak ada, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lagi sakit saja dipelihara, apalagi ini yang normal gitu ya. Jadi dari sisi rezeki, dari sisi materi gitu ya, jangan sampai ada frame dalam diri kita bahwa yang harus memberikan rezeki itu adalah orang tuanya. Orang tuanya itu hanya diberi kewajiban oleh Allah itu untuk berusahanya ya, bukan untuk menjadikan dia bisa sekolah S1, S2 dan berikutnya gitu. Itu seperti itu. Itu yang harus menjadi akidah pada diri kita, pada orang tua ya, dalam mendidik anak-anak. Begitupun ya, begitu orang tua itu diamanahi anak-anak atau para pendidik juga diamanahi anak-anak, jangan khawatir gitu ya. Pasti orang tuanya juga akan diberi kemampuan oleh Allah itu untuk mendidik. Jadi kayak gini, aduh, dalam keluarga saya mah bapaknya jurusannya industri, ibunya jurusannya ekonomi. Jadi gimana ya, saya mah bukan ahli pendidikan, dua-duanya juga bukan seperti itu gitu ya. Dan semuanya juga diciptakan oleh Allah itu ahli pendidikan, apalagi ibu ya. Jadi ibu itu al-ummu madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama di rumah itu. Jadi pasti akan diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mendidik anak-anak kita. Jangan khawatir, karena Allah itu mengutus malaikat Jibril ya untuk memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Bapak Ibu pernah mendengar nggak ayat atau hadis, begitu Rasulullah wafat maka aku pensiunkan malaikat Jibril? Pernah mendengar nggak? Tidak ada, tidak dipensiunkan. Ya, kalau tidak dipensiunkan berarti kita sebagai ibu-ibu ketika memahami bahwa di dunia ini ada pasukan langit yang akan membantu kita, ketika ingin mendidik anak itu punya kekurangan, ya ibu-ibu tinggal belajar. Ibu-ibu tinggal meminta kepada Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana mendidik anak sesuai dengan inginnya Engkau, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Itu seperti itu ya. Jadi segala pemilih rinci akidah rezeki, akidah ilmu ya, akidah sehat dan sebagainya gitu ya. Itu akidah-akidah itu memang yang harus terus-menerus diperbaharui oleh kita ya. Makanya Allah sengaja di setiap tahun menciptakan makhluk yang namanya bulan Muharram gitu ya. Makhluk yang namanya bulan Muharram itu sengaja diciptakan oleh Allah untuk memberikan kesempatan pada hambanya agar hamba itu bisa berhijrah ya. 1 bulan penuh itu ada proses hijrah, berpindah dari tadinya menjadi ibu yang cuek menjadi ibu yang sadar bahwa dia adalah amanah dari Allah. Dari tadinya menjadi orang tua ya, alhamdulillah saya mau menitipkan anak-anak itu di Esa Karim, soalnya saya sibuk gitu ya. Jadi sudah simpan di Esa Karim, tidak pernah nanya pada anaknya itu sekolahnya seperti apa, tidak pernah memproses di rumahnya gitu ya. Nah itu juga berhijrah, jadi bekerja sama dengan sekolah untuk sama-sama menyiapkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ya. Yang berikutnya, anak itu adalah tabungan berharga ya. Bapak Ibu sudah merasa nggak bahwa anak itu tabungan berharga atau beban? Ya Allah, saya mah anaknya cukup saja dua oge meniriweuh gitu ya. Itu beban ya. Jadi Allah yang membebani dengan anak itu dari cara pandang yang salah ya. Padahal tadi saya sudah membacakan di ayat
Rasulullah mengatakan idza mata ibnu adama inqata'an amaluhu, katanya. Itu informasi dari Rasulullah ya. Apabila anak Adam, apabila orang tua, apabila kita lah, kalau kita ingin mentazkirohi hadis itu sudah wafat katanya, maka inqata'a amaluhu, kita itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi begitu wafat oleh Allah itu dimasukkan ke alam kubur, bukan ke kuburan ya, tapi ke alam kubur. Ini bukti bahwa kita tuh terdiri dari jiwa dan raga ya. Jadi kalau kita hanya di dunia ini hanya memikirkan fisiknya saja ya, bagaimana wajah ini jadi putih, bagaimana agar langsing, bagaimana yang langsing juga ingin gendut, terus aja begitu ya di dunia apa gitu. Kalau hanya memikirkan itu saja, itu hanya sampai di dunia, itu hanya sampai di kuburan ya. Tapi jasad kita itu akan di akhirat akan masuk ke alam kubur. Yang di alam kubur itu tidak wafat kita itu, tetapi hidup gitu ya. Di alam kubur itu hidupnya, kata Allah itu inqata'a amaluhu, sudah tidak bisa lagi memperbaiki tahajud kita, sudah tidak bisa tidak bisa lagi memperbaiki bagaimana kita mendidik kepada anak-anak gitu ya. Pokoknya mah setiasa naon deui gitu ya. Kalau ada dosa yang belum bisa tertaubati, ya itu resiko gitu ya. Di dunia ini senantiasa diingatkan ya oleh di alam kubur ini senantiasa digambarkan oleh Allah itu bagaimana dosa-dosa kita. Bahkan katanya di alam kubur itu kalau yang ditakdirkan oleh Allah dicelupkan dulu di api neraka katanya, itu di setiap 5 kali dalam sehari itu Allah perdengarkan gelegarnya api neraka gitu. Sampai menjerit dari ahli kubur itu mengatakan, "Wahai Allah, percepat hari kiamat itu, saya tidak sanggup mengalami siksa kubur itu yang Engkau hadirkan kepadaku setiap hari dalam 5 kali gitu." Jadi saking memang di alam kubur itu masih merasakan ya sakitnya, maka ada yang disebut azab kubur ya, ada yang disebut sisa kubur, ada yang disebut nikmat kubur. Nah kata Rasulullah sudah tidak bisa ngapain lagi, illa min salasin ya. Ini kabar gembira bagi kita, makanya kita harus memperbaiki dari sekarang. Illa min salasin, kecuali apabila orang tua itu, apabila pendidik itu ya, apabila anak Adam itu memiliki 3 tabungan di dunianya, memiliki 3 kebiasaan, memiliki 3 rutinitas, memiliki 3 amalan ibadah, memiliki 3 barang dagangan yang dijual belikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyatun. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Bapak Ibu suka nggak ini kalau ulil albabnya akan sangat hati-hati memulai lagi dalam mendidik anak. Bapak Ibu ketika memberikan seragam pada anak-anaknya, kemudian membayar SPP sekolah anak-anak atau memberikan makanan pada anak-anak, suka diajarkan itu sebuah sedekah jariyah atau sebuah kebiasaan? Etama kedahna ya sedekah jariyah. Terus awios kami ayeuna name emut, iya ya, kenapa saya itu nggak ada niat, nggak ada ajam? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu akan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau itu ada ajam dalam diri. Ini yang harus diubah. Kalau belum ada dong. Biasa ngalir gitu ya, kebiasaan bapak mencari nafkah untuk keluarga gitu ya, tidak berinfak ya, memberikan nafkah kan begitu aja gitu kewajiban, bukan gitu ya, fisiknya memberikan nafkah kepada anak-anak atau membiayai anak-anak, jiwanya itu mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan uang yang saya berikan pada istri saya, SPP yang diberikan pada sekolah ini teh dicatat ya Allah menjadi amal jariah saya gitu ya. Catat ya Allah ini menjadi penyelamat diri saya di hadapan Engkau. Catat ya Allah bahwa ya Allah biaya ini gitu ya, bahwa ini menjadi catatan sedekah jariyah, dan kemudian Engkau catat di Lauh Mahfuz dan Engkau penuhi gitu ya catatan ini diwakili oleh malaikat Raqib. Itu harus seperti itu. Kalau selama berpuluh-puluh tahun memiliki anak, disekolahkan, dibiayai, diberi makan yang sehat, tapi ajam kita tidak ada niatan ini sebagai sedekah jariyah, maka itu tidak akan menjadi penyelamat bagi kita di alam kubur. Makanya kata Allah nanti di yaumil akhir itu
ada orang-orang yang beriman yang ketika amalannya itu akan ditimbang, itu berterbangan aja amalnya itu katanya. Ya Allah, aku tuh sudah begini di dunia itu, tapi kata Allah kemana? Nggak ada yang aku bisa timbang. Jadi berterbangan itu kan berarti kalau di surat Al-Baqarah itu kabad ya istilahnya itu. Kabad itu capek gawe teka pakai lah istilah Sunda. Nah capek gawe teka pakai itu gitu. Jadi rutinitas yang dilakukan di keluarga itu menjadi rutinitas kebiasaannya saja. Tidak ada dalam jiwanya itu ajang atau niat apa yang dilakukannya itu menjadi amal jariah. Bisa dilakukan nggak amal jariah oleh Bapak Ibu? Jadi kebayangnya amal jariah itu bukan hanya memberikan barang sedekah ke masjid gitu ya, atau tadi memberikan wakaf, bukan hanya itu. Ini di keluarga juga gitu ya. Apa yang harus diberi di biaya anak-anak itu ajarkan menjadi amal jariah. Lebih lagi ini bagi di surat Ali Imran Allah juga mengatakan ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ini buat ibu-ibu ya, buat ibu-ibu ya, bagi penciptaan langit dan bumi, ibu-ibu kabita itu ayatnya. Dan bergantinya tilafil laili wan nahar, dan bergantinya malam dan siang, itulah ayatin liulil albab. Hanya akan menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpikir. Ini bisa jadi ada pada ibu-ibu kita ya, pada kita semua gitu. Cirinya ini seperti apa? Kriterianya allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Itu menggunakan fi'il mudhari, ini berarti tidak ada hentinya. Dia terus-menerus berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri ataupun berbaring. Jadi aktivitas manusia itu kalau nggak duduk ya berdiri, kalau nggak duduk berdiri ya berbaring ya. Kalau tidak sholat ya disolatkan ya kalau di hadis ini. Itu seperti itu. Nah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihimnya ibu-ibu itu apa? Ya, nyucinya, masaknya, nyetrikanya. Bagaimana itu menjadi media-media zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan gini, oh kalau begitu mah Bu Lilis waktu nyuci juga harus baca Asmaul Husna ya, atau waktu nyetrika juga harus baca. Bukan itu gitu, bukan hanya itu gitu, tapi pernah nggak gitu ya kita ketika mencuci baju suami, menyetrika itu mencuci, ya Allah mudah-mudahan baju suami yang aku cuci ini bisa mensucikan, membersihkan hati atau jiwa suami saya, sehingga suami saya itu cenderung untuk mengabdi kepadamu. Ayat doa istri kepada suaminya seperti itu. Aku malah uring-uringan, aduh ini tinta, menikah anak kecil aja baju putih ada tinta, kok agak tambah. Nah itu yang disebut yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi ada nilai ya, ada nilai. Kalau misalnya ibu yang ada di sini nyuci, nyetrika, kebiasaan sehari-harinya sama dengan orang lain, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak Bapak Ibu numis kangkung ya, mepes tahu misalnya. Ya Allah, mudah-mudahan makanan yang aku sajikan ini menjadi tenaga buat anak-anak saya, buat suami saya, sehingga anak-anak dan suami saya ini diberikan semangat oleh Engkau untuk bisa sholat di sepertiga malam terakhir. Nah itu yang disebut ulil albab ya. Jadi tidak ada hari, tidak ada satu aktivitas pun yang tidak dicatat oleh malaikat raqib. Artinya ibu-ibu yang cerdas ini setiap harinya itu ingin memenuhi kitab atau raport malaikat raqib atau atid gitu ya. Nah itu harus sudah menjadi evaluasi ya bagi diri kita, sehingga betul sekarang masih momen hijrah, kita masih diberi kesempatan untuk berhijrah gitu. Nah tentunya ini di perbaikan keluarga ya. Nanti dibahas kalau perbaikan keluarga itu biasanya saya kalau tentang keluarga itu agendanya bedah buku keluarga yang didudukan Ramadan. Nah, itu memang tentang keluarga itu banyak dibahas di situ. Kita kembali pada urusan anak-anak kita. Nah itu ya tabungan berkeluarga. Jadi anak yang pertama tadi sedekah jariah, sedekah jariah itu bisa nggak dilakukan oleh kita pada anak-anak? Sangat bisa gitu. Anaknya 3, berarti kita dari mulai hamil sampai
sampai anak itu menikah, kalau bagi anak perempuan itu sudah berapa sedekah jariah yang ditabungkan oleh kita kalau tadi ya kita berazam bahwa itu masuk nilai sedekah jariah. Yang kedua, ilmun ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini juga jangan salah paham. Ilmu yang bermanfaat itu bukan untuk asatid ya. Bukan hanya untuk asatid, bukan hanya untuk para ulama. Tapi ilmu yang bermanfaat itu ketika ibu membantu mengerjakan PR, ketika ibu membantu mengolah cara pandang anak-anak misalnya tadi ya, tadi nyanyi apa gitu, oh tadi nyanyi tentang makhluk ciptaan Allah gitu ya. Makhluk ciptaan Allah itu apa? Ketika ibu mendialogkan apa materi-materi yang diberikan oleh sekolah, kemudian ibu ingin ikut menanamkan ya bahwa kalau itu ciptaan Allah, dirinya ciptaan Allah, berarti kalau ciptaan Allah itu harus bagaimana kepada Allah, harus mengabdi kepada Allah. Yuk kalau begitu sama-sama ya dengan ibu untuk bisa mengabdi kepada Allah, agar nanti begitu di akhirat itu kita akan bersama-sama lagi gitu ya di surga yang rumahnya lebih besar dari ini. Nah, narasi itu hanya akan bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang ingin ya apa yang disampaikannya itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketika nanti di alam akhirat itu kan katanya ada anak-anak yang memang berteriak-teriak gitu ya, wahai Allah, itu ibuku katanya. Kenapa ibuku berbaris di barisan nerakamu katanya. Ibuku itu yang pernah menghantarkan aku sampai aku itu mengenal engkau gitu ya. Itu anak itu akan menjadi penyelamat kita. Jadi ilmu yang bermanfaat itu tadi bukan berarti harus paham tafsir dan sebagainya gitu, tapi minimal tadi ya, minimalnya itu bagaimana kita ikut menghantarkan ya, kalau anak itu susah sholat ya, kemudian menghantarkan yuk sholat ini teh memang perintah Allah kan. Jadi kalau Allah itu kita sholat itu Allah akan sayang kepada kita. Allah itu memelihara kita dari pagi pergi ke sekolah itu dipelihara oleh Allah kan. Naik motor nggak jatuh ya, kemudian ketika belajar tadinya tidak tahu perkalian jadi ngerti perkalian, tadinya nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Itu semuanya adalah ilmu dari Allah. Jadi bukan begini, nilai matematikanya berapa? Misalnya 70, orang lain berapa? Ada banyak yang 100, cuman aku ada yang 70. Wah ngomel gitu ya, emosi. Bukan itu gitu ya, tapi bagaimana usia SD itu dikenalkan bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta. Berikutnya waladun solihun yang tulahu ya, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu, bisa nggak anak-anak soleh itu dekat kepada kita dan membela kita nanti di yaumil akhir kalau ketika di dunianya tidak dekat dengan kita? Gak akan bisa. Bahkan katanya nanti di alam akhirat itu ada anak-anak justru yang mendakwa pada ibunya. Wahai kata Allah itu mengatakan katanya inilah surga untukmu, katanya si anak itu adalah anak menjadi penghafal Quran. Inilah surga untukmu, ini rumah yang kau beli, yang kau cicil katanya ketika di dunia karena engkau menjadi penghafal Quran. Silahkan katanya engkau undang siapa yang dicintai oleh engkau. Terus dia ngundang gurunya, ngundang pembantunya, ngundang tetangganya, teman-temannya. Loh, kenapa kamu gak ngundang ibumu katanya? Kata anak itu mengatakan, ibu aku itu tidak pernah mengenalkan engkau kepadaku katanya. Yang mengenalkan aku kepada engkau itu adalah guru-guru aku di sekolah, makanya aku tidak mau mengundang ibuku. Nauzubillahimindzalik. Maksudnya ini sangat sangat perlu ya bagi kita itu untuk senantiasa dekat dengan anak, dan dekat itu bukan hanya fisik ya, tapi bagaimana menyatukan tadi cara pandang anak-anak ya, cara pandang usia SD cara pandang itu tadi, cara pandang itu memahami ya siapa dirinya gitu, sehingga kita hantarkan bahwa dirinya itu adalah ciptaan Allah. Dan memang kita senantiasa memberikan narasi kepada anak-anak itu dengan narasi tauhid. Nah itu 3 yang tadi itu sekali lagi sebagai tabungan amal. 3-tiganya itu bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Bukan gini, sedekah jariah bagi orang kaya,
ilmu yang bermanfaat bagi guru-guru. Saya mah waladun solihun, bukan seperti itu. Tiga-tiganya itu bisa dimiliki oleh ibu-ibu ya, oleh bapak-bapak yang menginginkan bahwa anak-anaknya itu menjadi tabungan ya, aset yang paling berharga. Yang punya mobil 1 ewang misalnya, yang punya rumah 1 ewang, itu tidak akan dibawa ke alam kubur, jangankan ke alam akhirat, ke alam kubur, tapi yang akan dibawa itu yang tadi, yang 3 tadi ya. Berikutnya penentu hidup bahagia tadi yang sudah saya jelaskan ya, bahwa anak itu yang menentukan bahagia nanti di yaumil akhir itu adalah anak-anak kita sendiri ya. Seperti tadi ya, bahwa kalau anak-anak kita soleh, maka anak-anak kita itu, coba bayangkan kalau kita punya anak 6 kemudian diminis di dalam keluarga, misalnya anak 6 ini yang satu dilatih menjadi ahli sholat ya, yang satu dilatih menjadi ahli saum misalnya gitu ya. Dalam keluarga itu harus ada manajemen keluarga ya. Keluarga ini akan membangun keluarga sampai akhirat atau di dunia saja. Misalnya kalau anaknya itu 6 sudah dilatih, dididik oleh kita itu untuk menjadi ahli-ahli yang tadi, karena ibu bapaknya memahami bahwa nanti di yaumil akhir itu ada 8 pintu surga ya. Jadi ada 8 pintu surga. 8 pintu surga itu dimanage di keluarga, bahwa oke lah, bahwa bapak mah ahli sodakohnya, mau memasuki pintu sodakoh, mau memasuki pintu saum, mau memasuki pintu Quran ya, mau memasuki itu 8 pintu surga itu disiapkan oleh kita di dalam keluarga gitu, sehingga memang anak-anak itu nanti di yaumil akhir itu bisa saling mengundang gitu ya. Bisa, kalau misalnya kitanya ya berumuran dengan dosa, ibu bapaknya dengan tabungan anak yang tadi itu minimal, kalau anak pertama mengundang kita sebulan gitu, anak kedua mengundang kita sebulan, anak ketiga mengundang, yang 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia Bapak Ibu gitu ya. Jadi 1000 tahun di dunia itu, kalau hidup kita hanya 65 tahun, jadi hidup kita itu hanya 90 menit sebetulnya. 90 menit itu kita bisa membeli surga mewah gitu ya, dan 90 menit ini juga kita bisa memasuki api neraka ya, yang tadi api neraka itu Allah sebutkan tadi ya, dijaga oleh malaikat yang sangat bengis seperti itu. Selain itu, kedudukan dari anak ini penting sekali lagi dimiliki oleh kita ya, agar bisa mengubah cara pandang kita menjadi lebih baik terhadap anak-anak. Berikutnya pendidikan anak. Nah, ini baru resep dari Allah Subhanahu wa taala dari Quran. Apa itu pendidikan anak? Pendidikan anak itu adalah proses secara sadar. Jadi kalau bapak ibu waktu itu menikah kemudian punya anak, sekarang anaknya sudah 4 misalnya atau 3 ya, atau berapa gitu ya, belum memproses ya pendidikan. Memproses itu merencanakan ya pendidikan seperti apa, itu bisa dimulai dari sekarang. Proses secara sadar dan terencana, berarti kan bukan tiba-tiba, bukan berlalu begitu saja ya. Yang dilakukan oleh orang tua dan guru, ini oleh orang tua bagi pendidikan di rumah, guru bagi madrasah ya. Kalau di madrasah itu sudah jelas ya, direncanakan, ada kurikulumnya ya, ada konten materinya dan sebagainya. Nah, ini pokoknya bagaimana anak-anak itu dihantarkan menjadi hamba Allah. Jadi jangan lupa bagaimana merumuskan, merencanakan kurikulum ya di dalam keluarga. Kurikulum di dalam keluarga itu tidak akan bisa terwujud begitu saja kalau suami istri itu tidak pernah mengobrol, tidak pernah berdiskusi tentang nasib keluarganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan lahir kurikulum manakala seorang suami sebagai pimpinan keluarga sadar bahwa gitu ya, nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang istri dan anak-anaknya. Itu sebagai penyelamat itu ada kurikulum keluarga. Yang kurikulum keluarga itu ingat ya, akan sama-sama menghantarkan dirinya dengan anak-anaknya itu menjadi hamba Allah. Ya, menjadi hamba Allah. Selain itu, bagaimana anak itu dilatih untuk memiliki keterampilan hidup. Jadi bukan hanya penghambaan kepada Allah saja, tetapi dilatih untuk memiliki keterampilan
keterampilan hidup. Jadi lihat nanti potensi anak-anak kita. Ada ahli matematika, misalnya ayah nyarios dan maros, wah itu biasanya sekolahnya jurusannya ilmu komunikasi misalnya gitu. Atau ada yang tata luwe gitu ya. Oh itu kayaknya calon hakim nantinya gitu. Jadi kita lihat potensi-potensi di anak-anak. Jadi tidak ada perilaku anak yang lahir begitu saja. Ketika tertahu ya, karena memang usia SD itu usia yang dia anak-anak itu belum terpikirkan bahwa itu teh untuk memusingkan gurunya. Belum terpikir kalau usia SD itu. Tapi usia SD itu usia hawas itu usia di mana yang gerakan-gerakannya itu memang oleh Allah digerakkan saja gitu. Yang itu akan menjadi tanda-tanda kekuasaan bagi kita yang melihatnya. Misalkan ada anak yang suka bermain boneka-bonekaan, terus dia harus selalu jadi gurunya gitu. Itu biasanya punya potensi untuk menjadi dosen, biasanya untuk menjadi guru TK, untuk menjadi siapa gitu ya. Nah itu harus dilatih ya keterampilan hidup. Jadi ada dua. Pertama bagaimana dia bisa menghamba, yang kedua bagaimana dia memiliki keterampilan hidup yang nanti itu kemampuannya itu bisa dijual ya kepada Allah, bisa menjadi amalan yang menjadi tabungan bagi dia. Berikutnya konten ya. Berikutnya, nah ini lingkungan dulu. Lingkungan yang berpengaruh terhadap pendidikan anak itu ada 3, Bu. Yang pertama adalah lingkungan rumah, tentu ya tadi ya, al-umum madrasatul ula, terutama usia TK/SD. Usia TK/SD itu bagaimana kondisi di rumahnya? Kalau di rumahnya misalnya belum dikenalkan aturan gitu ya, biasanya anak-anak itu buka kaos kaki lempar gitu ya, kemudian ambil tas, nyimpen tas itu dilempar, atau makan sambil jalan-jalan. Nah, itu biasanya sangat dipengaruhi di pendidikan di keluarganya. Yang kedua adalah sekolah, itu berpengaruh. Yang ketiga adalah masyarakat. Dan masyarakat di era sekarang itu ada di dunia nyata, di dunia maya ya. Ini Bapak Ibu saya menemukan ya anak usia SD kelas 3 atau kelas 2 ya. Itu ibunya mengatakan katanya, Bu Riris, alhamdulillah anak saya nggak pernah main keluar gitu ya. Jadi mainnya tidak khawatir karena mainnya itu di rumah gitu ya. Ternyata pas saya ngobrol dengan anak itu, kenapa senang main di dalam itu ya, saya bilang kepada ibu itu, awas hati-hati apa yang ditontonnya katanya. Kata ibunya mengatakan, sanes dan ditontonnya itu film kartun katanya gitu. Yang ditontonnya itu film kartun. Jadi ibunya melihat dia tidak khawatir karena yang ditontonnya bukan hal-hal yang lain tapi film kartun. Ternyata pas saya ngobrol dengan anak-anaknya, kenapa asik menonton kartun? Karena sekarang sudah diciptakan film kartun itu atau cerita kartun itu adalah cerita pornografi. Jadi si anak-anak itu tahu tentang hubungan seks ya antara laki-laki dan perempuan, dan sampai harus bagaimana melakukannya itu dipandu oleh film kartun. Sehingga muncul bahasa-bahasa dari dia itu bahasa-bahasa yang digunakan di biologi. Nah, sehingga kan harus ada pengawasan ya dari Bapak Ibu. Anak itu cenderung oleh, kalau kita kan lihatnya ya manusianya itu, tapi ini sudah dimunculkan dalam kartun gitu ya. Jadi lingkungan masyarakat itu harus memang berpengaruh. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, kullu mauludin itu yuladu alam fitrah, dan setiap anak itu sebetulnya lahir dalam kondisi fitrah, tapi kemudian fa'abawahu yuhawidanihi, lingkungannya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau tetap dalam keislamannya. Ini Bapak Ibu sudah pas ya memilih sekolah Esa Karim yang secara ilmu tauhid dan keterampilan itu insya Allah akan diberikan, akan diproseskan di sekolah ini. Tapi itu tekeni tenang dan anteng ya. Kewajiban sesungguhnya adalah orang tuanya yang akan nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, 10 menit lagi ya. Fungsi keluarga, kita sebut aja Bu, fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi keluarga itu sebagai masjid. Tadi ya, kalau di masjid itu ada apa aja Bu? Ada sholat berjamaah, ada tadarus, gitu ya, ada tausiah dan sebagainya, ada diskusi dan sebagainya. Maka untuk tadi melahirkan anak-anak yang soleh itu, rumah itu harus berfungsi sebagai masjid ya. Minimal, misalnya Bapak Ibu memprogramkan setiap sholat isya misalnya berjamaah ya,
membaca doa yang diizharkan ya, dia terdengar oleh istrinya. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami istri saya yang soleh, yang qurrata a'yun, serta keturunan kami yang qurrata a'yun. Kemudian ibunya menjawab, Rabbi ij'alni minas sholihin. Ya Allah, jadikan keluarga kami ini semuanya soleh dan soleha, keluarga kami ini menghadap kepada Engkau dengan selamat. Kemudian anaknya mengatakan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kedua bapak ini. Itu kalau dilakukan setiap maghrib saja atau setiap subuh saja, kita ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dimanapun ya, ketika anak soleh meminta kepada Allah, itu akan diberikan oleh Allah kepada kita. Itu nikmatnya ketika rumah difungsikan sebagai masjid. Banyak ya sebagai masjid itu. Jadi misalnya begitu masuk rumah itu ada sekarang banyak kan murotal ya, setiap itu disetelkan murotal, itu akan berpengaruh pada menjadi nutrisi terbaik dari buat pendengaran penglihatannya. Kemudian jadikan keluarga itu juga sebagai madrasah ya, fungsinya sebagai madrasah. Madrasah itu mengenalkan aturan-aturan syariat ya, kayak seperti tadi menyimpan barang pada tempatnya, membiasakan rumah itu rapi, bersih ya, itu juga pendidikan madrasah bagi anak-anak ya. Kemudian bagaimana berakhlak terhadap orang tua ya, cara mengambil piring, cara makan gitu ya, dan sebagainya, itu madrasah. Berikutnya fungsi rumah juga adalah sebagai rumah sakit. Nah, rumah sakit itu bukan hanya fisiknya. Ibu-ibu biasanya sama bapak-bapak gemper ya kalau melihat anak itu demam ya. Tapi tergemper kan kalau melihat anak itu anteng bermain gadget. Jadi rumah sakit itu artinya rumah sakit itu adalah yang mengetahui kapan gimana tanda-tanda anak itu sakit fisiknya atau sakit rohaninya. Coba kalau tidak pernah ngobrol dengan anak-anak, mana bisa tahu anak-anak itu dalam keadaan sedang sakit. Nah, ini hanya bisa dilakukan dengan dialog. Apa yang sedang dipikirkan oleh anak-anak kita hari ini, atau yang sedang dipikirkan oleh anak-anak di tempat ini atau di usia ini dan sebagainya. Mumpung anak-anaknya masih usia SD ya, masih bisa dihantarkan oleh kita gitu ya, sebelum nanti masa usia SMP. Kemudian menjadi benteng pertahanan. Menjadi benteng pertahanan itu menjadi tidak boleh masuk ya apapun yang mempengaruhi terhadap anak-anak kita ya. Kalau bapak-bapak berarti menjadi benteng itu jangan sampai ada yang pengaruh yang masuk pada istri saya sehingga istri saya ini menjadi berubah pola pikirnya. Jangan sampai ada yang masuk pengaruh pada anak-anak saya sehingga anak-anak saya itu menjadi berubah ya cara berpikirnya, tadinya ingin beribadah pada Allah menjadi tidak beribadah pada Allah. Nah, fungsi ini tidak akan bisa dilakukan kalau tadi ibu dan bapak dalam keluarga itu kan negara kecil ya disebutnya ya, kalau di IPS itu. Jadi sistem terkecil, di situ ada fungsi pimpinan yaitu suami ya, yang kemudian ada bawahan, ada anggota, tentunya ada kurikulum, ada aturan gitu ya, yang itu akan bisa keluarga itu akan bisa dihadirkan nanti kepada Allah, yang Allah memilihnya menjadi keluarga yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya konten pendidikan. Ini ada akidah yang dari syariat. Ibu-ibu, konten pendidikan boleh lihat di surat Luqman ayat 13 sampai 19 ya. Hari ini tidak bisa dibaca, dibahas dengan lengkap. Syariat ya, kemudian akhlak, kemudian sikap mental. Perlu ya dibangun usia SD ini adalah sikap mental pemberani ya. Bagus ya, tadi kalau di Esa Karim ada unjuk karya gitu ya, kemudian anak tampil di depan, itu bagus sekali ya. Kemudian keterampilan itu salah mengetiknya. Berikutnya metode pendidikan itu yang pertama dengan keteladanan. Khusus untuk usia SD memang ya, apa yang akan dilakukan oleh anak-anak itu akan persis seperti yang dilakukan oleh ibu bapaknya. Ibu suka nyadar nggak seperti itu?
gitu ya, itu pasti anak sedang memerankan diri kita. Maka itu disebut di usia SD itu adalah transfer jiwa ya, yang akan dimiliki, itu yang akan ditiru oleh anak-anak. Itu keteladanan. Jadi kalau sholat berarti ibunya sudah wudhu, sudah tempat sholat sudah disiapkan gitu ya. Itu seperti itu. Yang berikutnya adalah pembiasaan itu hoas ya, bagus tadi kalau di usia SD itu sudah diajar sholat ya, diajar sholat usia SD itu minimal tahu waktu sholat saja Bu. Jadi nggak dulu memaksa harus full ya, harus dengar, harus gimana gitu seperti kita, bukan, tapi tahu bahwa sholat itu adalah panggilan sang raja gitu ya, yang tidak boleh dinomorduakan, tidak boleh dinantikan gitu ya, seperti itu. Itu pembiasaan makan yang baik gitu ya. Itu nanti di Esahari mungkin bisa bekerja sama dengan orang tua tentang panduan kebiasaan ini. Yang berikutnya adalah nasihat tadi ya. Tapi kalau nasihat untuk anak SD itu bukan sama ya, nasihat itu ya, tapi nasihat buat anak SD itu kalau tadi ya, kenalkan pada hari akhirat. Jadi senantiasa kita tuh bercerita tentang hari akhirat, senantiasa bercerita tentang Allah ya. Tadi di sana anak cerita, tadi tuh aku di sekolah dihukum sama bu guru. Kenapa dihukum? Karena main kucing-kucingan di atas meja bu guru, bisa gitu ya. Nah itu nasihatnya, itu nasihat tentu berawal dari diri kita ya. Kita juga memberikan nasihat kepada anak itu bukan dengan emosi ya, itu harus dibersihkan dulu. Ibu-ibu kalau ingin ngasih nasihat kepada anak-anak, ibu-ibu dalam kondisi emosi, kadang-kadang wudhu dulu atau ibu masuk dulu ke kamar, karena akan berpengaruh nasihat itu pada perubahan diri anak-anak ya. Jadi nasihat itu nasihat yang lembut, nasihat yang menyenangkan, nasihat yang memang tidak memvonis, tidak menyalahkan ya anak seperti itu, tapi menggambarkan misalnya tadi kalau bunda baca mah misalnya gitu, kalau anak yang suka lagi-lagi gitu kan, ingat gak kalau di kelas itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu akan memberikan ilmu. Misalnya kalau kakak tadi ingin juara 1, ingin ranking 1, ingin menang dalam lombanya, itu belajarnya harus baik biar itu nanti dipilih oleh malaikat Jibril agar itu bisa ranking 1. Nanti gimana nanya-nanya tentang malaikat? Nah, makanya ibunya harus berliterasi, banyak literasi tentang rukun iman itu ya, biar bisa bernarasi dengan baik. Yang berikutnya dengan pengawasan, tadi kelihatan pengawasan itu tadi ya, anak itu sedang apa ya, gitu ya, anak itu sedang mengerjakan apa, itu harus senantiasa diawasi. Tapi diawasi itu bukan diawasi itu diperhatikan ya, kemudian diajak dialog dan sebagainya. Nah, metode pendidikan berikutnya adalah dengan hukuman. Untuk usia SD, hukuman itu yang mendidik ya, hukuman itu yang menyenangkan. Jadi ini hukuman yang menyenangkan itu kalau tadi keluarga sudah berfungsi organisasinya ya, manajemennya, itu pasti akan dibicarakan dalam keluarga itu. Kira-kira kalau di dalam sebuah sistem itu ada pimpinan, ada kurikulum, ada aturan, kira-kira kalau ada yang melanggar gimana ya. Nah itu hukuman itu dibicarakan dengan anak-anak. Teteh kalau teteh nanti sholat subuhnya kesiangan 1 kali, kira-kira hukumannya mau apa? Jadi hanya untuk mengenalkan resiko ketika melanggar aturan. Itu hanya untuk itu targetnya, itu mengenalkan resiko ketika melanggar aturan. Itu memang harus dipahami, dikenalkan kepada anak-anak. Jadi bukan hukuman fisik ya. Nah terakhir ini tentang tumbuh kembang anak di usia SD. Yang pertama, pengaruh keluarga sangat kuat, tadi yang saya sebutkan ya, karena al-umum ada satu ya. Yang berikutnya, karakteristik yang dimiliki oleh usia SD itu senang bergerak. Jadi jangan harap usia SD itu ketika belajar itu duduk diam ya. Jadi lihat bu guru kemudian si dapat bari balong, itu mah bukan calon pemimpin ya, bukan mendidik calon pemimpin. Justru anak-anak usia SD yang kita gambarkan calon pemimpin mah harus banyak bertanya ya, harus banyak berlatih gitu ya, tidak gitu. Kemudian senang bermain, senang belajar dengan praktek ya, jadi tidak teori, apalagi misalnya bagus tadi ya, misalnya kita lihat ciptaan Allah, kemudian
berteman ya, sudah senang berkelompok, ada geng-gengan. Ini tuh bukan bestie aku dengannya, usia kelas 4 sudah mulai. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah modal mendidik. Modal mendidik itu, nah ini kedekatan dengan Allah, ya. Sunatullah tersebut kedekatan modal mendidik itu kedekatan dengan Allah. Tadi ya, karena kita memahami anak ini titipan dari Allah, ya, sehingga bagaimana kita mendidik dengan benar itu, usahanya, salah satu usahanya itu adalah kita harus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Rasulullah mencontohkan ya doa yang diminta oleh seorang suami istri ya. Selain Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ada doa juga yang diminta oleh suami istri itu, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Wahai Allah, jadikan dari masing-masing kami ini untuk bisa mencintaimu. Ya, doa yang pokok itu ya, mencintaimu, wa hubba mayuhibbuka, dan mencintai orang yang mencintaimu. Itu selain Rasulullah, tapi si ibu juga, saya beda cinta kasih bapak teh saya karena gantengnya dari nama tak ganteng ya, tapi saya cinta kasih bapak teh gitu ya, karena si bapak itu cinta kepada Allah gitu ya. Jadi dialog di dalam jiwanya itu seperti itu. Jadi muncul sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga itu karena masing-masing anggota keluarga itu mencintai Allah. Buktinya mencintai Allah itu apa? Taqarrub kepada Allah. Jadi sampai ke Allah gitu, sehingga ada permasalahan apapun itu ketika istri suatu saat misalnya mengecewakan, atau suami suatu saat mengecewakan, atau anak-anak suatu saat mengecewakan, yang pertama kali ada dalam benak kita itu adalah haza min indillah. Perilaku yang mengecewakan ini bukan perbuatan istri saya yang sesungguhnya, tetapi perbuatan ini adalah hakikatnya dari Allah. Allah menghadirkan hal ini agar saya bisa makmur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya itu kasih sayang itu, kalau istilah Sunda itu memang orang beriman itu berkasih sayang suami istri itu adalah sampai pakotek itu, jadi dugi pakotek itu kan memang sampai akhir hayat, karena dalam dirinya itu cinta itu terbangun bukan karena fisik, bukan karena materi, tapi karena masing-masingnya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu tadi dalam mendidik anak juga resepnya tadi ya, jadi meminta kepada sang pemberi, meminta kepada dan dekat kepada yang mengamanahkannya. Gitu. Kemudian yang kedua, ilmu mendidik tadi ya, ilmu mendidik itu banyak di dalam Al-Quran ya, salah satunya tadi surat Luqman, surat Maryam, ya, surat Ibrahim. Boleh dibedah nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi. Berikutnya adalah kasih sayang tadi ya. Jadi bagi usia SD itu pelukan ya, baik pelukan dari bapak, pelukan dari ibu itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak, dan itu akan menjadi energi bagi anak-anak untuk bisa belajar dengan benar. Bahkan kalau saya Rasulullah ibu yang ulil albab itu tadi ya, menjelang tidur itu akan masuk ke kamar anak-anaknya, terutama dia usia TK SD gitu ya. Kemudian dia akan berdoa di atas ubun-ubunnya katanya dengan Rabbi habli minas sholihin. Kemudian dia bacakan apa yang dibacakan oleh Rasulullah ya, seperti subhanallah 33 kali. Yang ini sebelum tidur lah, menyebut itu seperti itu. Jadi ada rutinitas yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya, dan ada juga rutinitas yang dilakukan oleh seorang ayah kepada istrinya. Jadi sama-sama kamu terawih. Coba si ayah oke gitu ya, menjelang tidur itu tiup ubun-ubun isinya, bukan hanya bekas baru nikah saja ya, meniup ubun-ubun tiup ubun-ubun istrinya, kemudian mendoakan Rabbana hab lana min azwajina. Ini asal romantis, dan memang Islam romantis. Memang Islam adalah itu gitu ya. Jadi kalau di buku itu begitu baru menikah ya, bulan madu, kemudian suami harus mencium ubun, itu contoh uswah, bukan hanya di pas bulan madu saja, tapi sampai nenek-nenek aki-aki juga kalau ingin selamat itu harus dilakukan gitu ya. Karena itu wujud ya kasih sayang, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bapak ingin istrinya soleha, ya lakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, karena itu sebagai uswah
siswa ya itu. Jadi ada manajemennya. Berikutnya adalah keterampilan. Tadi ya, keterampilan dalam mendidik itu seperti tadi. Bagaimana bapak dan ibu, terutama ibu-ibu nih, memanage waktu ya. Jadi ini ketika bapak ibu itu terampil memanage waktu ya. Ibu tuh misalnya harus masak, harus nyuci, harus nyetrika, harus ngurus anak, harus nyiapin bekal, gitu, harus bekerja juga, harus apa. Nah itu jadikan sebagai bukan media uring-uringan ya. Anak-anak cepat atuh, ibu teh kan harus pergi jam segini gitu ya. Itu jadikan itu sebagai media melatih keterampilan pada anak-anak kita. Anak-anak kita juga kan akan menjadi seperti kita suatu saat. Nah itu madrasatul ula ya. Oh ternyata nanti ketika anak itu sudah kuliah, itu sudah SMA ya sekarang ya. Misalnya anak-anak itu diberi tugas juga di rumah itu misalnya nyuci sendiri, misalnya nyuci piring sendiri, nyetrika sendiri. Nah bagaimana anak itu akan bisa memanage waktunya? Karena bagi seorang mukmin itu waktu itu bukan kita tuh hidup bukan dikejar-kejar waktu ya, tapi mengejar waktu, karena waktu itu sekali lagi makhluk Allah yang diciptakan ya oleh Allah kepada kita, bagaimana agar kita bisa melaksanakan pengabdian dengan benar, dengan baik, sesuai dengan tadi waktu-waktu yang diberikan ini. Nah itu memilih waktu itu seperti itu. Oh ibu aku mah kalau mau berangkat pagi-pagi jam 6 itu dia sudah bangun jam 3. Ibu aku mah begitu bangun itu dia ambil wudhu kemudian sholat tahajud. Jadi ibu aku aja gitu. Sehingga tadi ketika dia sudah punya tugas ya untuk menjadi seperti kita, sama ya bapak-bapak juga, itu akan menjadi figur itu ibu dan bapaknya. Keterampilan itu keterampilan dalam mengelola, dalam melaksanakan keterampilan hidup, maksudnya keterampilan hidup. Kemudian suasana yang tadi ya Bu ya. Jadi bagaimana fungsi sebagai masjid, sebagai madrasah, yang tadi yang maksud adalah suasana seperti inilah. Bagaimana ya agar terjadi dialog ya di dalam keluarga. Suasana ulang tahun itu kan memang tidak boleh ya, karena ulang tahun itu menjadi budaya orang Yahudi. Tetapi kalau misalnya kita itu dijadikan sebuah momen ya dalam keluarga itu untuk menunjukkan kasih sayang, terus kemudian menjadi momen untuk ada kultum, ada penghargaan, doa dari bapaknya, dari ibunya, gitu ya. Nah itu bisa juga dilakukan oleh kita sebagai sebuah media saja, bukan masalah ulang tahunnya, tapi itu momen bagaimana di dalam sebuah keluarga itu memunculkan, membiasakan gitu ya kasih sayang yang dilakukan oleh masing-masing. Jadi suasana tadi ya sholat berjamaah, kemudian ya itu tadi yang dimaksud dengan fungsi-fungsi keluarga tadi ya. Terakhir jazakumullah ya Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini 9 menit ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini mudah-mudahan menjadi energi bagi kita ya untuk bisa berhijrah di bulan ini, terutama memang bagaimana hijrah dalam kehidupan keluarga. Keluarga hari ini lebih baik daripada tahun kemarin. Karena apa? Kata Rasulullah mengatakan tidak disebut hidup di bulan hijrah, katanya jika seseorang itu tidak ada yang dihijrahkan, gitu ya. Jadi banyak ya kalau bagi kita apa yang harus dihijrahkan itu pertama sebagai hamba, tadi sebagai istri, sebagai ibu ya, atau sebagai suami ya, tadi sebagai pendidik itu yang harus cepat-cepat berhijrah. Mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita, dan sekali lagi anak-anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau titipan berarti kita sendiri ketika menjalankan titipan itu sesuai dengan inginnya Allah, maka kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan nanti di alam kubur maupun di alam akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resep membangunkan anak di usia kelas 1, kelas 2 ya. Pertama mungkin yang harus dipahami oleh kita ya ibu-ibu, bahwa anak usia seperti itu masih usia kebiasaan ya. Jadi anak usia SMA bagaimana tadi transfer jiwa ya bagi kita. Berarti kalau tadi di yang pertama bahwa modal mendidik itu adalah kedekatan dengan Allah, berarti kalau ibu besok
membangunkan anak-anak itu malamnya itu menjerit dulu kepada Allah. Ya Allah, jadi jangan langsung emosi. Kalau kita kan sudah jadi ibu-ibu yang ceramah murahan kan ya. Ceramah murahan di pagi hari semua di murah-murah gitu ya. Nah jadi meminta dulu Bu, kalau Rasulullah meminta dulu kepada Allah. Terus ibu juga harus memiliki cara pandang bahwa untuk apa anak itu dibangunkan ya? Biar sholat subuhnya ya, atau biar itu teh menjadi saksi di hadapan Allah bahwa saya teh sudah memproses anak-anak yang Allah titipkan. Dia tahulah Bu, kalau misalnya meneliti aku ibu teh biar sholat subuhnya, nah itu memang jadi ribuh gitu ya, jadi kemana-mana. Padahal kan yang membangunkan subuh siapa? Hakikatnya itu adalah Allah. Nah makanya harus dibangun oleh kitanya itu tadi. Ya tadi kalau itu mah ya usia segitu mah gitu, jadi menjadi dulu kepada Allah, kemudian menjelang tidurnya juga selain ditiupannya ubun-ubunnya, kemudian dialog besok atau tadi sudah bangun sudah pagi-paginya itu tidak bangun misalnya jam 6, bukan jadi marah-marah juga ya di situ, tapi teteh tadi ibu udah membangunin loh, pokoknya saksi ya di hadapan Allah, harus diajak begitu gitu ya, anak-anak itu pasti harus diajak itu. Nanti jangan bilang ke Allah ibu nggak membangunin ya, ibu udah membangunin tadi ibu udah membangunin loh, tapi A-nya nggak bangun gitu ya. Jadi itu secara tidak langsung kita memberikan koneksi ya pada anak-anak bahwa hakikatnya ini ibu membangunkan itu kalau tidak diperintah Allah ada malah gugatkan gitu. Itu biasanya resep sampai orang dewasa juga begitu. Pokoknya Umi udah ingetin ya, jangan sampai nanti di akhirat kamu nggak dapat. Itu tuh biasanya suka rada kaget ya anak-anak gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi kena dibersihkan lagi Bu. Jadi bukan hanya bukan jeleknya bangunnya ya, atau tadi baca Qurannya atau aktivitasnya, tapi itu yang melandasi itunya apa? Nah ibu-ibu juga jangan dulu bahagia ya ketika anak itu bangun subuh disuruh disiplin latihan anak ya, jangan dulu bahagia ya. Dan yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, apa yang melatar belakangi dia melakukan itu. Kalau dia melakukan itu karena takut oleh ibu bapaknya, itu jadi nol di hadapan Allah ya. Itu makanya yang diajarkan oleh seorang Hajar pada Ismail katanya. Jadi Ismail itu kenapa ketika disuruh disembelih oleh Allah itu biasa-biasa saja ya, tidak kaget umaha gitu, karena memang Siti Hajar itu katanya dalam kehidupan sehari-hari itu mendidik Ismail kecil itu dibiasakan dengan mengenalkan struktur perintah tadi. Jadi ayat narasi lah mulanya sok Ismail makan tuh jangan sambil berdiri gitu ya. Jadi Allah tuh menyuruh ibu agar mendidik Ismail begini. Makanya itu mengajarkan bahwa Ismail taat melakukan sesuatu itu bukan karena ibu bapaknya, tapi karena Allah. Itu usia kelas 1 oke ada fitrah lah, terus aja nih. Kalaupun misalnya dia itu belum ya, tapi itu akan disebut kalau di psikologi itu usia TK SD itu usia sampai kelas 2 itu golden age ya. Jadi melipuna cewek itu akan tersimpan di sini ya. Suatu saat dia jadi ibu lagi nanti akan si ibunya. Kan itu jadi amal jariah ya. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat makanya. Jadi pengalaman agama memang telah dibersihkan sama kitanya gitu. Jadi jangan fokus pada apa yang dilakukannya, tapi ya Allah gitu. Anak saya tidak bangun, tapi yang akan dinilai oleh Allah itu membangunkannya. Iya matas anaknya membangun, tidak bangun, membangunkannya juga bari ambek-ambekkannya, karena ibunya kesiangan mau bekerja bisa bentarnya. Kalau kamu bangun siang itu ibu juga jadi ke kantor kesiangan gitu ya. Saya putra anaknya, kenapa aku ke kantor gitu ya. Jadi itunya Bu. Jadi memang kalau ini tadi sengaja judulnya itu nutrisi sehat jasmani rohani. Maksud saya kalau jasmani mah mangga ya atau teori-teori psikologi tentang mendidik mangga ini saya lebih mengarahkan pada bagaimana sehat rohani itu bukan hanya putra putri kita, tapi kitanya juga sehat rohani itu kan bernilai di hadapan Allah ya.
Jadi semua amalan kita itu jadi timbangan kebaikan gitu. Nah, itu nutrisi sehat. Jadi kan ibu asa aneh, kalau aneh. Nah itu ya. Jadi kalau yang saya alami itu memang bagaimana menata hati kita, ya, menata jiwa kita. Dan subhanallah kalau kita tafakur ya, kalau Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu ternyata memang bagi ibu-ibu lain seluruh aktivitas itu memang biasa jadi nilai menanti sadar oke gitu ya. Sesuatu oke ya. Ke kamar mandi saja, jadi yang dianggap oleh kita itu biasa kan kamar mandi kebutuhan kita ya. Tapi kalau sesuai dengan syariatnya, dahulukan kaki kiri, kemudian berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita mandi sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Ibadah itu ditimbang dengan amalan kebaikan, itu teh urusan yang dianggap oleh kita biasa-biasa. Apalagi ini mendidik anak gitu. Jadi kalau kita berdoa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya akan jadikan saya husnul khotimah, itu teh memang bukti keseharian kita kadang cerita tadi. Kita tuh melakukan amalan itu budaya, biasa kebiasaan gitu ya. Atau ini teh memang nilai-nilai yang akan amalan-amalan yang akan dinilai oleh Allah gitu. Jadi nutrisi sehatnya jadi jiwa kita lagi gitu. Kalau di Al-An'am di ayat yang lain kan Allah mengatakan katanya atau di hadis ya, janganlah rumah itu dijadikan kuburan, atau janganlah kalian itu menjadi mayat hidup. Mayat hidup itu sibuk kan, nah, itu mayat hidup itu bukan buat orang kafir, itu sindiran bagi kita orang beriman ya. Jadi sibuk gitu ya, keseharian seperti itu, tapi jiwanya mati. Jiwanya itu tadi tidak ada landasannya, tidak ada tengahit gitu ya. Jadi asa ibadah teh sholat gitu ya, saum gitu kan, kalian nulis kampung kan jadi ibadah gitu. Goreng cumi itu jadi ibadah. Kan coba goreng cumi, Allah dengan cumi ini suami saya jadi nikmat makan, anak-anak jadi nikmat makan. Berilah ya Allah dengan makanan yang aku pasak ini jadi tenaga buat dia agar dia bangun di sepertiga malam terakhir. So, doa ibu mah kalau suami oke mujarab ya untuk anak-anak apalagi. Sebaliknya kalau ini dia dengan guru tuh kan itu doa juga ya. Oh, menirawas itu masa bapak si bapak nama kanan tua gue enyin teh kalau teh kalau kan maroko gue paling main HP itu mah sudah bukan jadi amalan lagi gitu. Gitu ya Bu ya, maksud aku ya. Bangga habis-habis. Masya Allah, jazakallah. Kalau saya baca itu memang konsep pendidikannya Sayyidina Ali ya. Nah, di konsep Sayyidina Ali itu usia SD itu sangat tawanan, tapi jadikan dia sebagai seorang raja. Kalau usia SMP namanya kawanan, usia SMA remaja itu teman. Nah, upamanya usia SMP tawanan karena dia itu masa mulai akhir balik ya. Jadi mulai akhir balik, akalnya sudah berjalan gitu. Apalagi usia SMA itu. Nah, usia SD itu perlakukan dia sebagai raja. Sebagai raja itu maksudnya gini dulu tadi maksudku abdi memang keteladanan. Jadi kalau kita menghadapi raja itu kan hal amalan yang terbaik saja yang akan kita lakukan ya, harus Pak. Ya, jadi kalau harusnya perlakukan dia sebagai raja itu bagaimana kita memunculkan gitu ya hal-hal yang akan diuswah oleh anak-anak kita. Jadi belum pada tadi tawanan sama sahabat kami usia SD mohon itu seperti itu ya. Jadi dialog yang baik-baik, bahkan kalau di tarbiyatul aulad itu jangan sampai kita itu ada kesal antara suami istri kemudian dilihat didengar oleh anak-anak itu seperti itu. Jadi raja, lakukan dia sebagai raja itu bagaimana kita berperilaku kepada raja. Kan berperilaku kepada raja itu kalau berperilaku jelek kan oleh raja akan bagaimana kan gitu. Nah, saya juga ini mencoba untuk mengkaji ya melakukan dia sebagai raja itu karena memang usia SD itu usia
hidayatul fitrah menuju hawas. Hidayatul fitrah menuju hawas itu tadi apa yang dia lakukan itu belum lahir dari pikirannya, Pak. Nah, kalau belum lahir dari pikirannya, berarti kan itu asli digerakkan oleh Allah, Pak. Terus, jadi kalau asli digerakkan oleh Allah, ya berarti kan kita sedang menghadapi akalnya Allah ketika anak itu tadi berperilaku ya apapun gitu. Nah, kalau di istilah ilmu tauhid itu, istilahnya itu bagaimana konsep kita itu la maujud itu tidak ada yang perilaku yang diperlakukan oleh anak saya kepada saya kecuali itu diwujudkan oleh Allah. Nah, agar apa resep berikutnya lama Buddha ilallah. Lama Buddha ilallah itu bagaimana saya harus bersikap ya ketika anak itu berperilaku baik positif atau negatif, yang sikap saya itu harus sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah gitu. Nah, jadi tadi diamalkan oleh tidak marah gitu ya. Jadi ya dari Allah mah itu memahami, Pak. Itu seperti itu gitu ya. Boleh dilihat itu di konsep pendidikannya Sayyidina Ali, Pak. Aman. Jadi usia TK SD itu perlakuan sebagai raja, usia SMP tawanan ya, usia SMA itu sahabat teman. Keluarga yang dilakukan Ramadan sepanjang masa itu mengupas tentang keluarga, bukan hanya ibu ya, tapi suami terhadap istri terhadap suami itu seperti apa. Keluarga yang dilakukan sepanjang masa itu nanti boleh Teh Puji kapan-kapan ngobrol tentang keluarga kalau perlu, atau nanti di kesempatan yang lainnya, bukan sekolah juga. Ya, itu kan untuk referensi macam. Terus pertanyaan kedua Bu tentang metode mendidiknya, kan ini ada hukuman ya. Ini kan mau ditanyakan itu kurikulum pendidikan Bu di rumah ya, yang agar keluarga berarti ya agar sesuai dengan landasan tadi yang di ayat 9 atau 133 sama surat 16 ayat 78, sehingga para ayah bunda itu punya standar dalam menerapkan di rumah. Kemudian bagaimana bila ada pelanggaran ya? Ya, terutama bisa yang melakukan pelanggaran itu adalah anak. Tadi kan disebutkan hukumannya itu harus yang menyenangkan. Saya belum terpahami itu Bu. Ya, Bu yang menyenangkan. Ya, begitu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk untuk masalah kurikulum, Ibu tinggal lagi sama bapak-bapaknya ya? Iya, karena bapak-bapak itu ketika menikahi Ibu, dia berijab kabul. Bapak-bapak langsung ada dan masih ditagih. Dia berijab kabul di hadapan Allah dengan itu disebut misakon golizon ya, kalimat itu. Misakon golizon itu perjanjian yang disamakan antara perjanjian Allah dengan para nabi loh Bu. Luar biasa, bapak-bapak itu diangkat oleh Allah sebagai pimpinan keluarga. Nah, bapak-bapak itu mengatakan Bu, harus diingat sama pemilik bumi. Jadi isi dari ijab kabul itu kontennya ya, maknanya itu wahai Robku, sanes mentuaku loh. Wahai Robku, mulai hari ini istri dan istri dulu kan untuk menikah. Istri yang dulunya itu tanggung jawabnya berada di bawah ibu bapaknya di hadapan kau. Jadi nu kapungkur badai mempertanggungjawabkan kaiman Allah teh orang tuanya. Mulai hari ini, nah pas bapak nikah waktu itu, mulai hari ini istri saya dan anak-anak saya ambil alih menjadi tanggung jawab saya di hadapan engkau. Nah itu kan sudah ayat putus nah. Ya, jadi asal nyerahkan bapak-bapaknya. Sana saya mengemutan. Jadi buktinya itu berarti bagaimana, karena tadi keluarga itu adalah sistem terkecil ya. Sistem itu kan berarti tidak hanya budaya begitu saja ya. Jadi bapak ibu dan anak-anak itu rumahnya itu kayak rumah kosan deh kan. Pulang pergi ya gitu lah, makan dan sebagainya, bukan seperti itu. Nah itu dalam mendidik istri dan anak-anak itu harus ada kurikulumnya, tentunya harus ngobrol dengan istrinya. Jadi makanya
dia bulan lalu itu ngobrol, menyamakan visi misi gitu ya, apa landasan menikah, target menikah itu seperti apa, nanti kalau punya anak bagaimana ya. Ingat ya Bu ya, itu punya atau menjadi anak yang soleh itu berawal bukan dari dia begitu lahir, tapi dari mulai punten, dari mulai bersetubuh itu sudah menentukan anak-anak kita itu menjadi soleh atau tidak. Itu ada, kalau di hadis itu ada dialog antara Rasulullah dengan iblis sebenarnya, dengan iblis. Iblis tuh begitu Rasulullah mau ke Mesir, katanya iblis tuh bahagia sekali sebenarnya, senang gitu ya, ditaruh ke Rasulullah teh, kenapa engkau bahagia sekali katanya, wahai Rasulullah katanya. Rasulullah nyebat pakai iblis tanya, bagaimana aku tidak senang cenaya, aku ini diutus jadi disuruh ya oleh pimpinanku itu untuk berada di rumah umatmu, berarti di bumi keluarga Islam ya. Tetapi rumah umatmu itu tidak pernah melaksanakan syariatmu. Coba Ibu, jadi jangan, kalau tadi saya mengatakan ada manajemen tidur, nanti kalau ada manajemen tidur, ada manajemen hidup yang dilakukan di keluarga itu ya. Bagaimana aku tidak bahagia katanya, aku diutus di keluarga umatmu itu, tapi tidak pernah melaksanakan syariat engkau, sehingga senang ketika mereka mandi aku ikut mandi, ketika mereka makan aku ikut makan, bahkan katanya ketika mereka bersetubuh pun, nauzubillah tadi, aku pun ikut menyetubuhi istrinya. Kan kalau tidak sesuai dengan syariat itu tidak ada doa, ya tidak ada minta perlindungan kepada Allah. Jadi itu betapa manajemen keluarga itu harus serius dibuat gitu ya, harus ada obrolan, harus ada dialog. Selain jadi saksi, jadi penolong nanti pada seorang suami bahwa itu adalah bukti dari ijab kabulnya, juga itu akan menuntun diri kita menuju selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi pembiasaan dari sejak ini juga ya, kita memahami begitu lahir anak itu ya, begitu lahir anak itu kan katanya anak tuh menangis ya, menangis itu karena di situ ada dua yang menghadapi anak itu, ada malaikat, ada iblis. Iblis itu udah sumpah serapah, ini calon generasiku, cina gitu. Itu kan dalam syariat, begitu anak kita lahir harus cepat diajari oleh bapaknya. Nah duka harita bapak ketika mengajari anak itu ngatus ke maksudnya ya, begitu mengajari anak itu bapak mengatakan enak aja generasi kamu, ini generasiku, jadi ngerebut gitu ya dari sumpah serapah iblis bahwa ini generasiku, makanya diajari. Wah, makanya putra atas opat hari tamat begitu budaya ya, itu berarti yang harus diistighfari. Nanti mah kalau punya anak lagi, nah jadi akan begitu. Nah jadi untuk menjadikan anak soleh itu kan ada bibit-bibit ya yang dilakukan oleh kita suami istri. Maka kalau tidak segera dibuat lah ya manajemen keluarga atau tadi kurikulum keluarga, akan begitu saja ngalir. Pasti kata ibu tadi, kumahanya awal ngobrolannya itu cek si bapak we, kumahanya cara ngobrolnya itu bismillah ngajarin telawe ke Allah. Ya Allah, saya ingin meningkatkan kualitas keluarga di bulan ini menjadi keluarga yang baik, yang baik-baik. Itu biasa diawali di situ ya. Di syariat itu lebih cekap Bu. Nah itu hukuman gitu biasa diobrolkan dari kurikulum kan, jadi segala ayat. Makanya usia SD mah memang tadi ada dialog dulu. Teteh ini sepakat ya kalau subuh itu sholat berjamaah ya. Kalau teteh kesiangan dibangunkan sama ibu susah tidur, kira-kira teteh hukumannya mau apa? Maksudnya itu ada dialog dulu. Hanya usia SD mah hanya untuk mengenalkan sekali lagi ya bahwa dalam hidup itu ada resiko yang akan diambil oleh dia. Resikonya baik atau buruk itu pilihannya itu baik atau buruk itu resikonya harus bisa diterima oleh dia. Dia hanya mengenalkan itu dalam hidup dia hukum. Sekarang